Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fitria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku KIA. Apa sih itu KIA? KIA adalah Kesehatan Ibu dan Anak. Di sini ada judulnya ya di awal atau di cover bukunya. Dan di sini ada di bagian anak. Di cover ini digambarkan ada seorang bapak, ibu, anak, dan juga bayi. Ini menggambarkan bahwa lebih baik memiliki usia anak itu jaraknya sekitar 3 tahun. Kemudian baru memiliki anak kedua, seperti yang ada di cover ini. Jadi supaya kita lebih bisa mengontrol kesehatan si anaknya. Karena kalau jaraknya terlalu dekat, itu nanti akan merepotkan si ibunya juga. Dan di sini di daftar awal ada nama anak, kemudian nik anak, nama ibu, dan juga nik ibu. Dan kemudian di sini ada daftar isi. Ini bertujuan untuk kesehatan anak. Di sini ada catatan informasi, ada catatan, dan ada informasi. Di sini ada identitas, kemudian pelayanan kesehatan neonatus. Kemudian di sini juga ada petunjuk penggunaan. Buku Kesehatan Ibu dan Anak atau buku KIA ini berisi lembar informasi dan catatan kesehatan serta catatan khusus adanya kelainan ibu selama hamil. Di sini ada informasi mengenai ibu atau keluarga, ada kader, ada guru, terdiri dari guru PAUD, TK atau RA. Kemudian ada tenaga kesehatan. Dan di lembar berikutnya ada identitas. Di sini ibu-ibu bisa menempelkan foto anaknya dan kemudian diletakkan di lembar identitas ini. Di sini ada nama, kemudian ada anak ini maksudnya anak keberapa. Kemudian ada nomor akte kelahiran, ada nik, kemudian tempat tanggal lahir, golongan darah, dan lain sebagainya. Di sini bisa ibu lihat ya. Kemudian di lembar berikutnya ada pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan yang sudah diterima. Di sini ibu menulis tanggal, kemudian tempat pelayanan, tenaga kesehatan, dan sesuai jenis pelayanannya. Misal, bayi baru lahir 0 sampai 28 hari. Ini perawatan tali pusatnya seberapa, kemudian IMD-nya kapan, dan juga vitamin K1. Kemudian ada bayi dari 0 sampai 1 tahun, dan yang terakhir 5 sampai 6 tahun. Kemudian ada keterangan lahir. Ini bisa menjadi penghantar akte kelahiran jika akte si anak belum keluar atau si ibu belum membikinnya. Di sini ada nomor, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari ini, tanggal berapa, pukul berapa, telah lahir seorang bayi. Kemudian jenis kelaminnya apa, anak keberapa, dan usia gestasi. Maksudnya usia jarak anak. Dan juga ada berat lahir. Kemudian lahirnya tuh di mana? Di rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin atau PMB atau praktik mandiri bidan. Kemudian alamatnya di mana dan diberi nama siapa. Kemudian ditulis juga nama orang tuanya. Di sini ada saksi 1, ada saksi 2, dan penolong persalinan. Kemudian di lembar berikutnya ini sama ya. Kemudian ada riwayat kelahiran. Riwayat kelahiran ini dari gastrik, pasur, dan abortus. Apakah si ibu sudah melahirkan berapa kali, kemudian hamil berapa kali, dan abortus berapa kali, seperti itu. Kemudian tanggal lahir. Terus apakah kelahiran ini lahirnya secara spontan atau sungsang, dan dengan tindakan ekstrasi vakum atau ekstrasi forceps atau SC. Dan juga penolong persalinannya,
mungkin bisa dokter spesialis atau dokter atau bidan. Kemudian di sini ada cap kaki bayi. Kemudian di lembar berikutnya ada pelayanan kesehatan neonatus dari 0 sampai 28 hari. Di sini bisa Ibu lihat ya. Di sini contoh pelayanan kesehatan neonatus menggunakan MTBS, algoritma bayi pada umur kurang dari 2 bulan. Di sini ada 0 sampai 6 jam. Kondisinya berat badannya berapa nih? Kemudian panjangnya berapa? Kemudian LK-nya berapa? Kemudian instansi menyusu apakah IMD, terus vitamin K1 berapa, terus ada tanggal, bulan, dan tahun, jam, kemudian ada masalah, kemudian dirujuk kemana, dan nama jelas petugas. Kemudian di lembar berikutnya ada pelayanan imunisasi. Bisa kita lihat di sini. Kemudian pelayanan imunisasi umurnya C1, FC2, Japaner. Kemudian yang berikutnya pelayanan SDI DTK, pemantauan perkembangan buku KIA. Di sini bisa kita lihat ada PMBA, vitamin A, dan obat cacing. Jadi di sini kita memberikan nasihat pemberian makan bagi anak oleh tenaga kesehatan. Jadi contoh ketika usia 0 sampai 6 bulan atau nasihat atau isi pesannya itu harus diberikan ASI eksklusif saja selama 0 sampai 6 bulan. Kemudian dari 6 sampai 11 bulan, contoh misalkan pemberian makan nasi tim, kemudian tanggal berapa, bulan berapa. Kemudian ada kapsul vitamin A. Bisa kita lihat di sini. Jadi KIA atau Kartu Identitas Anak ini adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Di sini ada grafik berat badan menurut umur anak perempuan. Jadi, tujuan program kesehatan ibu dan anak atau KIA ini adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS, serta meningkatkan derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuhnya kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Jadi, tujuan khusus program KIA ini adalah meningkatkan kemampuan ibu, kemudian mengetahui sikap dan perilaku, yang menambah pengetahuan melalui panduan dari buku ini. Di sini yang bertujuan untuk mengatasi kesehatan diri dan keluarga dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga. Kemudian meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarga. Oke, di sini di bagian sini ini ada grafik lingkar kepala anak bayi. Dan di sini ada timbangan anak setiap bulan. Ini di sini hanya grafik-grafiknya saja.
Nah, jadi kartu identitas anak adalah kartu yang diterbitkan melalui pemerintahan untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu KIA umur antara anak 0 sampai 5 tahun dan 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0 sampai 5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5 sampai 17 tahun kurang itu diberikan foto. Oke, di sini kita lihat di sini ada ringkasan pelayanan dokter. Kemudian di sini ada kelas untuk ibu balita, ada pola asuh. Di sini benar-benar buku ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk ibu dan anak karena di sini banyak sekali panduannya. Kita bisa baca-baca di sini untuk ibu-ibu, bisa dipahami sendiri-sendiri juga karena di sini tuh udah sangat jelas pemberitahuannya seperti itu. Di sini terdiri dari 66 lembar ya. Oke, di sini bisa kita baca-baca saja karena di sini tuh benar-benar lengkap banget. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.